HMTV Palembang, channel dakwah Islam. Ngopi, ngobrol perkara iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Amin. Senang sekali Ustadz, hari ini kita ketemu di perdana program Ngopi, ngobrol perkara iman. Sama saya juga senang bisa hadir di sini, sama-sama berbagi ilmu. Ya, dan tentunya program Ngopi, Sahabat Ngopi adalah salah satu kegiatan dari Divisi Peribadatan Masjid Jami Muhajirin Palembang, dan tentunya disupport penuh oleh seluruh pengurus Masjid Jami Al Muhajirin. Ustadz, ya, kita selalu berpikir kadang-kadang, saya sendiri termasuk, cuma sekedar tahu, tapi kadang-kadang belum cukup pemahamannya. Iya. Sehingga yang namanya belajar itu harus terus tanpa batas. Iya. Kira-kira menurut Ustadz, terutama kita harus belajar tentang ilmu fikih. Ya. Ilmu fikih itu sendiri sebenarnya apa Ustadz? Dan apakah ini merupakan salah satu kewajiban sebagai Muslim untuk mempelajari ilmu fikih? Memang benar, bahkan tidak hanya ilmu fikih. Ya, dalam segala hal ilmu pengetahuan itu sangat penting dan Islam sangat mendorong hal demikian. Bahkan ada hadis, banyak hadis, tidak sedikit hadis menyatakan talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu tidak ada batas. Ya, mulai dari dia sejak lahir sampai dia kalam yang lahat. Sangkingnya tadi ya. Kemudian talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Loh, kalau syariat mewajibkan berarti ada nilai terpenting yang dapat kita ambil. Nah, kita bisa mengetahui sesuatu karena ada ilmu. Ya, tidak hanya masalah syariat, tidak hanya masalah agama, masalah umum begitu. Ya, orang yang ahli bikin kue, seperti bikin pempek, kalau kita di Palembang, itu butuh ilmu. Kalau dia tanpa ilmu, apa yang terjadi? Ada pempeknya keras, ada penampilannya bagus, tapi rasanya nol, atau penampilannya buruk, tapi rasanya berbeda. Tapi itu semua butuh ilmu. Nah, berkaitan dengan masalah fikih, tentunya fikih itu makna sendiri adalah paham. Ya. Makna fikih adalah paham. Ilmu fikih yang dimaksud dalam artian ilmu syariat istilahnya adalah ilmu yang mempelajari tata cara aturan syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, sholat. Bagaimana sholat? Ya kan? Apa yang membatalkan? Apa rukunnya? Apa bacaannya? Dan sebagainya. Itu yang mempelajari adalah fikih. Nah, kita akan terus bisa memahami itu, ibadah kita benar diterima Allah kalau kita ada ilmunya. Itu yang dimaksud ilmu fikih tadi. Pak Ustadz Yurzan, ya, apa perbedaan fikih dan syariah? Syariat itu aturan Allah yang tidak bisa diganggu-gugat, universal. Sholat, aturan Allah. Sholat itu wajib. Zakat itu aturan Allah. Yang disebut dengan syariat. Baik masalah akidah, masalah muamalah, itu aturan Allah. Ya. Sementara fikih, itu pemahaman kita terhadap ilmu Allah tadi. Sholat, apa sih sholat itu? Bagaimana sholat itu? Zakat, apa sih zakat itu? Akidah, cara kita beribadah, mengetahui keesaan Allah itu seperti apa? Itu fikihnya. Jadi syariat itu ketetapan hukum dari Allah yang tidak bisa diganggu-gugat, sementara fikih memahamkan bagaimana cara pengamalan daripada syariat yang sudah Allah tetapkan. Jadi artinya keduanya itu saling berhubungan. Ya, pasti tidak bisa, ya kan? Bagaimana seseorang, ya kan, memahami sesuatu atas sebuah hukum, tidak hanya syariat, undang-undang, ada ketetapan negara. Bagaimana cara memahaminya? Maka ada penafsiran kan, ada ilmunya kan, untuk memahami itu sehingga bisa diamalkan sesuai dengan kehendak Allah. Itulah fikih. Jadi artinya fikih ini sendiri benar-benar sebuah tuntunan untuk menjalankan syariat. Benar. Makanya kan pernah dengar istilah amal soleh. Apa amal soleh itu? Yang dipahami. Ya, amal soleh itu adalah amal baik. Amal soleh itu kan sesungguhnya kalau kita terjemahkan mudahnya amal sesuai SOP, sesuai dengan standar prosedur kan? Dan aturan. Iya. Nah, prosedur itu siapa yang mengetahuinya? Dari mana bisa tahu ini prosedurnya? Ilmu kan? Ya sama. Jadi prosedur itu adalah proses dari ilmu fikih itu sendiri. Iya. Jadi Allah perintahkan sholat. Sholat itu wajib. Bagaimana tata cara sholatnya seperti apa?
dimulainya dari Itulah wudu ilmu fikih. dan juga Iya. urutan-urutan Urutannya, sahnya, batalnya, itulah fikih tadi. Jadi artinya fikih ini benar-benar sangat penting, Ustaz. Sangat-sangat penting. Maka sah tidak sebuah ibadah kan tergantung daripada ilmunya. Ya. Kira-kira awal mula pertama kali munculnya ilmu fikih ini bagaimana? Taib. Kalau saya tanya balik, apakah pada masa Rasul ada ilmu fikih? Ketika beliau masih ada? Nabi mungkin mendapat wahyu. Taib. Makanya kan ketika Rasul masih ada, sahabat langsung tanya saja kepada Rasul. Iya. Ya Rasul, ini bagaimana? Maka jangan pada masa Rasul belum ada istilah ilmu fikih. Ya kan? Artinya apa? Artinya dapat disimpulkan ilmu fikih itu muncul setelah beliau wafat. Kan ketika beliau wafat terjadi sesuatu. Loh, ini bagaimana sih? Ya kan? Oh, zakat ini bagaimana sih? Kalau dulu ketika beliau ada tinggal tanya. Ya. Ya Rasulullah, ini bagaimana ya Rasulullah? Ya kan? Ini bagaimana? Beliau akan menjawab. Tapi setelah beliau wafat, bagaimana ingin kita memahaminya? Maka sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada masa-masa Imam akhirnya berijtihad. Ketika ada kejadian seperti ini, bagaimana sih? Akhirnya berijtihad, boleh atau tidak, dengan tentunya metode-metode mengambil Quran, hadis, ijma dengan qiyas itu. Ya kan itu. Jadi kesimpulannya fikih itu munculnya ketika beliau sudah wafat dan ada satu kejadian-kejadian, kasus-kasus, ya, dan tentunya itu butuhlah pemahaman, maka muncullah ilmu fikih itu sendiri. Nah, tadi Pak Ustadz Yuzan menjelaskan bahwa kalau dahulu kala ketika Nabi Muhammad masih hidup, sahabat-sahabat dan umat langsung bertanya kepada Nabi Muhammad. Iya. Ketika beliau wafat, banyak sahabat-sahabat Nabi dan juga ulama-ulama. Nah, mungkin ada selisih penjelasan atau pemahaman dari masing-masing ulama. Mungkin apakah untuk lebih memahaminya atau mana yang ajaran yang benar, mana ajaran yang tidak, mungkin selisih ini bagaimana itu jadi memastikan mana yang benar, mana yang tidaknya, Ustaz? Makanya begini, fikih itu tidak serta-merta ya, orang berjihad tidak sembarangan, ada syarat ketentuannya, ya kan? Maka tidak keluar daripada Quran, tidak keluar daripada hadis, tidak keluar daripada ijma, tidak keluar daripada qiyas. Contoh, ya, Rasul dulu berzakat dengan kurma, kan? Dengan gandum. Kenapa? Karena bahan pokok. Di Indonesia, apakah mungkin kita berzakat dengan kurma? Karena makanan pokoknya nasi. Ya, karena makan pokok. Kan tapi Rasul kan pada masa beliau makannya dengan kurma kan? Maka di sini. Maka untuk memahami ini, lalu bagaimana sih yang dimaksud diinginkan? Oh, bahan pokok. Maka di Indonesia dengan beras. Kemudian tentunya dalam memahami sesuatu itu pasti akan ada terjadi perbedaan, baik dari memahami hadisnya ataupun yang lainnya. Saya kasih contoh, ya kan? Dalam mazhab Syafi'i itu ketika bersentuhan wanita yang bukan mahram termasuk istri sendiri itu membatalkan wudhu. Tapi dalam mazhab yang lain tidak. Kenapa terjadi perbedaan? Terjadi perbedaan itu ketika penafsiran dalam surah Al-Quran aula mastumun nisa, ya, ketika menyentuh. Nah, lamasa ini ada yang memahami menafsirkannya apa? Bersetubuh. Ada yang memahami dalam mazhab Syafi'i bukan, artinya bersentuhan. Ya, bukan, tidak mesti bersetubuh. Nah, ketika terjadi perbedaan inilah, ya, kenapa Imam Syafi'i mengambil itu adalah menyentuh? Karena berdasarkan hadis Rasul, ya, nah Rasulullah bai'al mulamasa. Rasul melarang jual beli mulamasa. Apa itu mulamasa? Ketika disentuh, akhirnya itu jadi hak milik, wajib dibeli. Nah, Imam Syafi'i menjelaskan dalam mazhab Syafi'i, lamasa itu artinya bukan hanya berhubungan badan, tapi bersentuhan. Tapi mazhab menyatakan itu berhubungan badan. Kan dalam penafsiran ini. Ya, tidak salah, ijtihad, ya. Maka itulah akhirnya dalam penetapan itu akan terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Ustaz, ya, ini kan banyak perbedaan-perbedaan mazhab. Iya. Kenapa bisa muncul? Iya. Yang seperti dijelasan di awal tadi, itu kan? Apa arti mazhab? Mazhab itu arti tempat larian, tempat pijakan.
Kenapa terjadi perbedaan? Ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ya, tentunya yang pertama karena kadangkala perbedaan itu pertama daripada dalil, ya, hadis. Ya, jadi dalam memahami ada perbedaan. Contoh, kata Rasul, idza walagha in ahadikum, kalau ada bejana dijilat oleh anjing, ya, maka buang airnya lalu cuci sab'a marat 7 kali dengan air, ulahunna biturab, salah satu dengan tanah. Maka dalam ini terjadi perbedaan dalam memahami ini. Satu pendapat dalam Syafi'i, nah anjing itu semuanya Najis. artinya mau kering mau basah, ya kan, kulitnya. Sementara kan hadisnya hanya menyebutkan bejana ada air dijilat oleh anjing, gitu kan. Tidak ada penyebutan apa namanya itu kulit, bulu dan sebagainya. Kemudian yang pendapat yang lain menyatakan enggak, najis itu kalau dijilat. Kalau tidak dijilat tidaklah najis, ya kan. Pendapat yang ketiga, kalau basah sama basah atau salah satunya basah. Umpamanya Riki tangannya kering, menyentuh anjing yang kering juga tidak najis, itu ya. Tapi kalau salah satunya basah atau dua-duanya basah, tangan Riki basah, anjingnya tidak, Riki sentuh, maka dia najis. Kenapa? Karena kalimat dijilat, basah. Ya. Lalu kenapa Syafi'i memahami semuanya? Apa kata beliau? Mungkin tadi, nah, lidah itu kan di tempat yang mulia, ya kan? Kalau di tempat yang mulia saja najis, maka apalagi tempat yang lainnya. Nah, itulah akhirnya salah satu asbab penyebabnya. Kemudian bisa juga faktor daripada kondisi ketika itu mempengaruhi iklim, cahaya, ya, keadaan, pola pikir daripada penduduk itu mempengaruhi juga daripada pemahaman daripada sebuah dalil, sehingga muncullah mazhab tadi. Itu yang dimaksud. Ya. Kita kan harus diwajibkan belajar fikih untuk menjalankan syariat. Ya. Termasuk juga mungkin pemahaman terhadap mazhab-mazhab ini sendiri. Kadang-kadang orang itu menjalankan syariat dengan keterbatasan ilmu fikihnya. Iya. Dia tidak tahu kira-kira saya ini ke mazhab siapa gitu. Iya. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi begini. Ada level-level, tingkatan-tingkatan. Ada anak SD, ada anak TK, ada anak SMA, ada kuliah. Ya. Contoh, waktu kecil mungkin ketika SD sholat, ya, sholat. Orang tua nggak ngasih tahu Syariatnya jalan. syariatnya, pokoknya penting jalankan dulu dan sebagainya. Maka ada orang awam, ada orang berilmu. Maka orang yang awam dia akan mengikuti apa yang dia dapat. Setelah belajar, ya, belajar, ada guru dan sebagainya. Nah, maka penting juga kita memahami, tapi bukan untuk mencampur adukan, ya, memahami dalam mazhab ini agar apa? Agar kita tidak merasa menyalahkan orang lain dan merasa paling benar. Ya, contoh nanti, umpamanya Ustadz tadi berpemahaman bahwa menyentuh pasangan walau istri itu batal. Ya, Riki menyatakan tidak. Kan kita tidak mesti bertengkar. Kenapa? Karena memang ada pemahaman itu, pendapat itu, ya kan? Lalu bagaimana saat kami orang awam, kan begitu? Lalu bagaimana kami ikut yang mana dan sebagainya? Maka ikutlah di mana kamu ada guru. Ya kan? Belajar. Tapi ketika terjadi sesuatu jangan mudah langsung disalahkan. Tanyakan dulu, Pak, tadi saya begini, batal gak wudhu saya? Ya kan? Batal gak apa namanya itu sholat saya? Maka guru yang alim akan menjelaskan, ya kan? Begini dalam kondisi begini. Kan itu contoh tadi. Tapi ada kadang-kala satu saat kita bisa menggunakan mazhab tertentu. Ya. Contoh, umpamanya Ustadz tadi berkeyakinan menyentuh pasangan suami istri adalah batal ketika sedang musim haji. Berdempet-dempetan. Tidak mungkin, ya kan? Maka itu ada rahmatnya, ya kan, ada manfaatnya. Oh, dalam mazhab ini tidak membatalkan, diperbolehkan. Ya kan? Bukan berarti Ustadz memilih yang mudah, enggak. Kenapa? Karena itu tidak memungkinkan untuk dilakukan ketika di Makkah terutama. Tapi ketika di Madinah kondisinya bisa, kondisinya kan. Tapi kan kita bisa melakukan itu karena ada ilmu, bukan ujuk-ujuk gini aja, ya kan? Pokoknya yang mana yang mudah, yang mudah.
bisa Ya, kita ikut maka konsep itu. ya enggak juga untuk orang yang awam, orang awam ya paling tidak dia mengetahui. Ya, mengetahui dalam artian ini yang pernah saya pelajari, ini yang pernah saya pelajari dapat dari guru Gurunya. ini, ya kan? Maka ketika dia beramal, dia sudah ada siapa yang dia ikuti dalam arti penjelasan dari gurunya tadi. Jadi Untuk orang awam. artinya Ustadz belajar dengan guru itu menjadi salah satu yang sangat penting juga. Penting. Tapi kadang-kadang sekarang ini ada teknologi canggih, Baik. buku, YouTube. Iya. Kadang-kadang cuma Maka ada melihat, satu ungkapan. mendengar, tanpa Man bimbingan. la lahu syaikhun fasyaitonu syaikhuhu. Siapa yang dekati ilmu, tidak ada guru, maka syaitan bisa menjadi gurunya. Tidak salah belajar dari Google. Tidak salah belajar dari YouTube. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah tidak semua di Google itu adalah benar. Tidak semua di YouTube itu adalah benar. Kadang-kala kan ada orang hanya mencari tren. Ya kan, mencari view yang banyak melihat, ya kan, Iya, dengan biar apapun viral gitu. menjadi viral. Kadang-kala kan tidak juga benar. Tapi ketika dia ada guru, dia bisa mempertanggungjawabkan tadi. Makanya bukan berarti untuk apa kita belajar, kan di YouTube sudah ada, kan di apa namanya itu di Facebook sudah ada. Sekarang kita kasih contoh akibat gara-gara orang tidak punya guru. Di grup Ricky dapat kiriman video, ini salah, nggak benar, dikirim lagi, ribut nggak? Jadi Ribut kan? panjang. Rancu kan? Rancu kan? Akhirnya contoh nanti ada kiriman video. Ya, siapa yang menyembelih hewan kurban di masjid itu haram, tidak boleh. Mikir kita, selama ini kita nyembelihnya di masjid kan? Di pelataran masjid. Nah, apakah itu dipotong akhirnya dikirim? Terjadi keributan kan? Yang ribut sama-sama tidak punya ilmu. Yang sama-sama tidak paham. Itu tidak paham kan? Apa yang terjadi? Nafsu aja. Tapi ketika dia punya ilmu, ini dijelaskan dari sisi apanya? Tidak bolehnya. Ini dari sisi apa? Tidak bolehnya. Sekarang kalau Ustaz kasih contoh, Ricky saya tanya, Ricky, boleh nggak Ricky bawa motor ke masjid, lalu cuci motor di masjid dengan air masjid? Boleh secara ininya, kalau selama pengurus masjidnya mengizinkan, Pak. Tapi Akhirnya kan, dipakai. dan itu saya bilang, kan tidak boleh, tidak boleh. Boleh, nanti dulu. Tanya dulu. Ya kan? Hukum asalnya menggunakan barang orang lain tanpa izin itu haram kan? Nah, sekarang banyu di masjid fungsinya untuk apa? Apakah hanya untuk proses ke masjid? Maksudnya sholat, orang-orang kait dengan proses masjid kan? Atau tidak? Sekarang motor itu pribadi. Apakah motor dibawa di masjid lalu dicuci dengan air masjid? Apakah secara penggunaannya benar nggak? Tidak benar kan? Tapi salah nggak? Nanti dulu. Siapa tahu masjid punya program bahwa air ini silakan dinikmati oleh siapapun dan untuk apapun selama bukan untuk maksiat. Berarti hal kan? Diperbolehkan. Benar kan? Tapi ketika pengurus atau masjid tidak memperbolehkan, Tidak mengizinkan, haram. menjadi haram kan? La yahillu malum illa bitibi nafsi. Tidak halal seorang tanpa izin dari miliknya. Nah, itulah pentingnya ilmu. Ya kan? Ketika kita dapat dengan kita memahami, oh benar ini dalam mazhab ini. Oh benar ini dalam mazhab ini. Contoh, musim-musim Idul musim Ramadan. Tidak boleh berzakat dengan uang. Zakat fitrah. Harus dengan Beras. Lalu bagaimana selama ini yang kami zakat dengan uang? Iya kan? Sama-sama saling gontok-gontokan ini kan. Akhirnya apa yang terjadi? Nafsu yang keluar. Tapi ketika dijelaskan dengan ilmu, oh yang tidak boleh ini loh dengan alasan ini. Ini loh dengan alasan ini dan sebagainya. Lalu umat akan tahu, oh begitu. Sehingga tidak akan terjadi perbedaan. Ya, tidak akan terjadi kerancuan-kerancuan tadi. Perbedaan itu manusia tabii. Perbedaan itu. Nah, masalah perbedaan, Ya. bagaimana kita untuk menyikapi kalau terjadi perbedaan mazhab ini? Kadang-kadang yang pegang mazhab ini merasa bahwa dia yang paling benar, Iya. yang mazhab yang lainnya juga merasa yang paling benar. Iya. Sekarang kalau Ustadz analogikan begini, Ricky, jalan ke Masjid Al-Muhajirin ini ada berapa jalan? Banyak alternatifnya. Alternatif kan? Dari sana bisa, dari depan bisa, dari samping bisa, ya kan? Sekarang kalau Ustadz datang dari depan, Ricky dari belakang, sama-sama ke masjid kan? Ricky akan nyalakan Ustadz nggak? Tidak.
Tidak. Yang penting Ustaz Kenapa? banyak ke masjid. Kenapa? Karena di kita ada jalan lain. Betul. Ada alternatif. Iya, tapi ketika ada orang dalam otaknya hanya pokoknya cuma satu jalan. Yang benar hanya jalan yang ini. Jalan yang ini tidak benar. Akan terjadi keributan nggak? Betul. Walaupun sama-sama sudah di masjid, ya kan? Apa yang saya ingin sampaikan? Maksudnya apa penyebab orang suka ribut itu? Ya kan? Karena tidak bisa menerima perbedaan Dan merasa dirinya paling merasa benar. benar. Biasanya. Itu ya. Itu benar tuh boleh loh, merasa paling Benar. benar. Seadanya sama, tapi kan ketika kita ada pendapat yang begini memahami dari sini, pendapat iman selama tidak keluar dari ilmu-ilmunya kan? Kan fair saja. Ya kan? Kenapa? Ya tadi selama tidak keluar dari aturan. Ilmu-ilmu yang sudah ada. Pegangannya Siapa yang ada, ngertinya? Yang ahlinya. Ya, hadis ada ahlinya, fikih ada ahlinya. Itu. Jadi yang pertama adalah faktornya bagaimana biar kita bisa menerima, maka kita harus legowo menerima perbedaan. Itu ya, di situ. Ya. Jadi artinya kalau ada perbedaan lebih baik itu sama-sama tabayun untuk saling memahami dulu. Ya. Ya, kemudian juga kan apa namanya itu perbedaan itu adalah rahmat. Dalam artian rahmat dalam artian ya ada kebaikannya juga. Kan semacam itu. Perbedaan, ya kan? Ya kan seperti yang saya contohkan tadi, ketika di Mekah. Ya kan? Coba kalau tidak ada itu, apa yang terjadi? Akan menyulitkan, sementara agama itu mudah loh. Dan jangan dipersulit. Siapa yang ingin mempersulitnya? Umatnya sendiri yang tidak punya ilmu. Ustaz, Ya. tanya Ustaz. Boleh. Kalau misalkan kan kita kan kebanyakan di sini kan fikih dari Imam Syafi'i yang Ya. pasarnya kan. Tapi kadang-kadang kalau aku perhatiin itu ada beberapa orang ya atau jemaah yang mungkin dia fikihnya Imam Syafi'i, tapi ada beberapa bagian ibadahnya itu dia menggunakan fikih dari mazhab lain. Nah itu gimana Ustaz? Sangat gara-gara ibadahnya Ustaz. Taib. Ya ketika istri saya bilang tadi, kalau dia orang awam, no problem. Orang awam kan belum tahu, Belum ya. paham. Kemudian juga ada sesuatu bukan berarti kan perbedaan itu ada menyatakan dalam hal ini disunahkan, ini tidak. Seperti kunut. Syafi'i sunnah. Ya kan? Selain Syafi'i tidak. Tapi tidak ada pendapat yang menyatakan bahwa siapa yang kunut ditebah batal. Pun tidak ada juga yang menyatakan siapa yang tidak kunut salahnya tidak sah. Itu kan? Kita yang sepakati kan? Artinya selama dalam ruang lingkup yang semacam ini nggak jadi masalah. Ustadz imam, Ustadz kunut. Di masjid ini kunut nggak? Saya nggak pakai kunut. Pun sebaliknya ada yang bilang itu pelin-pelan, bukan masalah pelin-pelan. Kenapa? Karena ini bukan satu yang mutlak harus. Ya, kecuali begini. Ya, saya tidak kunut, kalau kunut siapa yang tidak kunut sholatnya tidak sah, itu kan lain. Semacam itu kan, maka kita kunut. Tapi ketika sama-sama tadi, ya kan, dalam pendapat yang lain itu tidak disunahkan, pendapat ini disunahkan, arti kalaupun diamalkan tidak membatalkan sholat bagi yang tidak setuju, tidak sepakat, ya, ataupun sebaliknya, ketika yang sepakat kunut tidak melaksanakan, tidak juga merusak daripada salahnya. Kan begitu. Tat, Ya. ini kan masalah kunut misalnya, Ya. salah satu contohnya Tat ya. Ya. Kalau seandainya keyakinan dia bahwa sholat subuhnya harus pakai kunut, tetapi ketika dia ikut sebagai makmum, tiba-tiba imamnya tidak pakai kunut. Ya. Ini bagaimana Tat? Ini pemahaman yang mesti diluruskan tadi. Memang saya tidak mungkir ada orang menyatakan kunut itu harus loh. Justru ini yang dipermasalahkan. Ketika dia sudah menyatakan harus, dia buat syariat sendiri. Ya kan? Tidak ada yang menyatakan kunut itu harus. Tidak ada Kunut itu hadisnya. sunnah, bukan harus. Sunnah dalam mazhab Syafi'i. Sunnah. Artinya kalau kamu mau kunut ya kunut, tidak pun Boleh. Nah tapi ketika harus, kalau harus kan begini. Kalau saya tidak kunut berarti sholat saya tidak sah. Ya kan begitu. Akhirnya dia ketika imamnya kunut, tidak kunut datang dia gelisah kan, atau dia kunut sendiri, kan batal justru sholatnya. Kan semacam itu. Nah, kenapa orang kadang-kala begitu? Karena pemahamannya terhadap salah satu
cabang dalam ilmu fikih, masalah kunut, masalah khilafiyah tadi kan. Ya, tapi ketika misalnya Ricky sudah memahami, kunut itu Ricky pakai kunut nih. Dan sekarang Ricky paham bahwa kunut itu sunnah. Apa itu sunnah? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ya kan? Dalam sholat dikerjakan mendapat tambahan pahala dalam mazhab Syafi'i, kalaupun ditinggalkan tidak membatalkan sholat. Sekarang Ricky menjadi makmum, imamnya nggak kunut, apa sikap Ricky? Ikut aja. Ikut ya kan? Kenapa? Karena sudah tahu ilmunya kan? Iya. Cuma bagi mereka yang memahami kunut itu harus wajib. Maka kan ketika imamnya tidak kunut, maka dia akan kunut sendiri. Justru yang terjadi apa? Sholatnya menjadi batal. Itu malah dilarang. Iya. Ya. Tanya dari mana? Ilmu. Makanya orang itu semakin dia punya ilmu, dia semakin merasa punya kekurangan. Ya. Itu yang Ustaz bilang tadi, semacam itu. Pak Ustadz, kita sudah tahu syariatnya, terus juga kita sudah tahu ilmu fikihnya. Kadang-kadang beribadah itu tidak cukup cuman sholat, puasa, tetapi juga ada ibadah-ibadah yang lain, termasuk juga salah satunya mencari rezeki. Ya. Terus apa perbedaannya antara ilmu fikih dan syariat muamalat gitu, Pak Ustadz? Jadi fikih tadi satu, cuma dibedakan lagi untuk sekadar memudahkan pembagian-pembagian. Tapi semuanya fikih. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ya. Semuanya fikih. Nah, hanya saja yang terkait dengan hablum minallah, sholat, zakat, puasa, haji, itu disebut dengan namanya fikih ibadah. Aturan-aturan yang dijelaskan dalam hal konteksnya hablum minallah. Bagaimana sholat, bagaimana haji, bagaimana zakat, syarat dan sebagainya. Itu disebut dengan fikih ibadah. Muamalah itu hubungan interaksi antar kepada sesama. Ya kan? Muamalah. Maka dibahas masalah jual beli, wakaf, hibah, ya kan? Itu perkaitan daripada muamalah. Bagaimana jualan yang benar sesuai syariat, akad seperti apa, ya kan? Dan sebagainya itu masuk kategori fikih muamalat. Jadi ibadah itu kaitannya hablum minallahnya, sementara muamalat itu ibadah antar sesama yang disebut dengan sosial. Jadi itu perbedaan antara fikih ibadah dengan fikih muamalah. Kira-kira Pak Ustadz, kalau seandainya orang menjalankan syariat muamalat gitu, tanpa tahu fikih muamalatnya, aturan-aturan untuk berniaga, misalnya menjual dengan harga yang lebih tinggi, untung lebih besar, itu secara aturannya diperbolehkan? Taib. Jadi apa kaitan? Kan fikih ini saya bilang tadi, aturan syariat, memahamkan bagaimana menjalankan aturan syariat yang sudah Allah tetapkan. Syariat misalnya tadi hablum minallah, ada syariat dalam bermasyarakat. Artinya kalau kita bertentangan dengan syariat, melanggar aturan ketentuan Allah, maka hukumnya haram, berdosa dan sebagainya. Kan begitu. Contoh, dalam kita jual beli, ya, masalah untung Islam tidak membatasi masalah untung. Mau untuk seberapa pun ada, ya kan? Cuma kan nanti kita akan lihat kondisi. Kita beli pena harganya 5.000, lalu kita jual 100.000. Orang kan akan mikir, mahal sekali. Bisa jadi kita tidak akan dibeli oleh orang lain, ya. Bahkan kan ada satu sisi yang lain akan lebih mahal. Contoh, umpamanya saya bawa batu yang tidak ada harganya di tanah Papua, lalu saya bawa ke kota Palembang, harganya menjadi luar biasa. Boleh nggak? Boleh, ya kan? Selama itu hukumnya jelas tadi, ya kan? Atau contoh lain, akad yang tidak jelas, ya. Mbak, berapa ini harganya? Ya sudah, bawa aja lah, nanti masalah harga. Itu kan tidak jelas. Maka ini dalam Islam itu tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan. Iya. Atau nanti menjual sesuatu, barang yang dijual itu tidak halal. Babi, enggak, saya enggak makannya, saya cuma jual babinya aja. Boleh? Enggak boleh. Ya karena kan babi tadi sebetulnya yang haram, lalu kita jual. Itu kata Ustaz tadi. Ya, ketika dijualnya, cuma kan ketika dia tidak dengan syariat, kan saya jual beli kok, terserah, ya kan? Yang penting saya dapat untung, betul, itu kan? Atau mencurangi, ya. Seorang pedagang menjual umpamanya sesuatu yang tidak halal, walaupun bentuknya itu tidak najis. Contoh,
ayam itu kan halal ya, Halal. halal dimakan. Tapi kalau ayam tadi mati sebelum disembelih, bangkai, ya kan? Yang menjadi Ada ayam sakit mati, akhirnya diambilnya tadi, Diam-diam dijual. dibersihkan, ya kan? Ini yang dipotong, lalu dijual di pasar, ya kan? Sekarang dapat untung nggak dia? Untung. Dapat, tapi perbuatan dia melanggar syariat nggak? Melanggar syariat Merugikan kan? orang lain. Iya, dianya karena jual bangkai tadi haram dimakan, yang makan nggak tahu, ya kan? Siapa yang berdosa? Yang jual tadi. Nah, itu saya bilang tadi, jual beli berkaitan dengan aturan syariat. Ya kalau dia tidak mengamalkan aturan bertentangan dengan syariat, maka jual belinya tadi bisa masuk kategori haram, atau nanti masuk kategori makruh, atau yang hukum yang lainnya nanti. Jadi artinya lebih menitik beratkan kepada hablum minanasnya Iya. untuk urusan muamalatnya itu. Nah kadang-kadang Tat, barang ini suka langka Tat. Ya. Ketika langka otomatis barang ini menjadi naik. Iya. Selaku penjual kadang-kadang mungkin ada yang mungkin sengaja untuk menimbun Iya. atau mungkin melihat situasi karena barangnya stoknya terbatas, tiba-tiba harga langsung dinaikkan berkali-kali lipat. Iya. Apakah ini termasuk Iya. menzolimi? Iya. Mungkin, Ustaz? Yang jelas begini, tujuan kita muamalah itu kan tidak hanya berjualnya, mencari beribadah, saling membantu dan mengambil keuntungan, ya kan begitu. Makanya menimbun dalam Islam itu terlarang. Barang ditimbun semua sehingga habis di pasar, ya kan? Jadi langka, akhirnya harganya melonjak. Ketika dia melonjak baru dijual. Dikeluarkan. Itu dilarang dalam Islam, tidak diperbolehkan. Kan semacam itu. Ya. Atau tadi kata liman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena barang ini langka, sengaja rakyat yang sudah menjerit, ya, orang-orang itu kan membeli bukan karena dia banyak uang. Salah satunya kan, karena dia butuh. Sementara uangnya ada semacam itu. Lalu sengaja kita naikkan harga. tidak naikkan harga, biar orang-orang akhirnya kamu kan pasti beli. Kan begitu, karena kamu butuh. Maka kan niatnya sudah berbeda, ya. Ujung-ujungnya karena kita muamalah ini kan tidak hanya mencari ridho sama manusia, tapi juga ridho kepada Allah tadi. Maka dengan syariat perjualan jual belinya akan menjadi berkah, begitu. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Ngopi kita luar biasa untuk hari ini. Alhamdulillah. Banyak ilmu yang mungkin bisa kita Masya Allah. dari Pak Ustadz Haji Ahmad Yurjan Jaldi Asih. Mudah-mudahan Ustadz selalu sehat. Amin. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sahabat Ngopi, hidup itu selalu dimulai dengan proses belajar. Tidak cuma untuk sekedar tahu, tapi bagaimana cara untuk kita lebih memahami. Saya Riki Gun Praga. Next kita atur lagi waktu untuk kopi bareng. Terima kasih, Tat. Sama-sama.